akan terjadi pembantaian kepada warung-warung atau UMKM yang tidak dekat dengan teknologi. Ya. Toko yang tidak memprovide kris akan ditinggalkan sama pelanggannya. Sadar nggak? Ya. Toko yang ada krisnya, maka di benak pelanggan, saya mau beli ke sana. Kita adalah salah satu channelingnya KUR, Kredit Usaha Rakyat Digital. Subhanallah. Pakai aplikasi, daftar, klik, modal cair. Syaratnya bisa dari online semua? Iya, semua online. Nggak perlu datang kalau nggak percayaannya. Ada toko namanya Toko Jaya di Galis, itu cair 100 juta tanpa agunan. Halo teman-teman, ngopi-ngopi kembali lagi di podcast kita kali ini. Bakalan sangat keren sih podcast kita karena sekarang kita ditemani oleh seorang pengusaha sukses, seorang muda yang sangat energik dan sangat inspiratif sekali. Nanti akan banyak cerita di balik kesuksesan beliau dalam usaha dan personal life-nya. Langsung saja kita sambut Mas Abdul Muiz atau Mas Aad. Oke, selamat siang Mas. Selamat siang. Alhamdulillah. Terima kasih sudah memberikan kita kehormatan untuk bisa hadir ke kantornya beliau nih, kita obrak-abrik dari beliau. Nggak apa-apa main-main Mas. Sehat Mas Aad? Sehat, alhamdulillah. Keren. Beliau adalah founder sekaligus CEO dari MP Store. Iya, MP Store. MP Store tuh apa kepanjangannya Mas Aad? MP Store itu, nah ngomongnya pakai gini. Oh. MP Store artinya di sini, empower your store. Empower your store. Ya Allah. Jadi empowering toko-toko, empowering UMKM, empowering warung, itulah kita. Subhanallah. Berdayain warung, berdayain toko, majuin toko, ya itu tugasnya MP Store lah. Apa itu MP Store tuh, Mas? Kalau tadi tuh namanya memberdayakan toko ya, warung-warung tuh, itu aplikasi atau kita adalah platform aplikasi yang tersedia di Android, Apple, sama app Gallery kalau handphonenya nggak pakai ini ya, nggak pakai Android. Wah, berarti ini sekarang sudah bisa dicek di Android sama iPhone di ya? Android, iPhone silakan dicek aplikasi MP Store Super App UMKM. Subhanallah. Super App UMKM. Keren banget. Di Indonesia udah 500.000 UMKM lebih yang tergabung. Subhanallah, alhamdulillah. Keren banget. Itu boleh nggak sampean sharing kita cerita apa story behind sampai akhirnya membentuk ya, menemukan MP Store ini? Oke. Story behind membangun MP Store. Dulu saya itu kerja Mas. Siap. Dulu saya kerja 14 tahun di perusahaan telekomunikasi. Dari bawah banget level saya. 14 tahun? Ya. Subhanallah. Level saya itu sales canvasser. Dari situ saya sering berjibaku dengan toko, dengan konter pulsa, dengan mereka-mereka. Setiap hari selama 14 tahun, dari level saya sales canvasser, supervisor, branch manager, sampai GM, saya selalu mendengar keluhannya mereka. Sebelum berlanjut, sales canvasser itu Sales yang langsung ke lapangan? Iya, yang langsung keliling, yang bawa kartu, nagih uang. Bos, penjualannya berapa bos? Ini kartunya sisa sekian bos, tambah. Itulah saya dulu. Kalau yang dalam konteks lain tuh bisa ke warkop. Iya, ke warkop, ke warung. Sampai dulu dimulai dari Naik motor mas. ya Allah. Motor saya Honda Grand. Iya. Saya kalau visit sampai ke Sumenep. Subhanallah. Naik motor. Dan itu PP pulang. Pulang ke Bangkalan. Iya. Berangkat pagi, habis barang pulang. Ya Allah, pekerja keras banget. 14 tahun tuh mas. Iya, 14 tahun. Alhamdulillah jadi sales canvasser cuman 3 bulan atau 4 bulan kalau nggak salah. Oh, cepet banget peningkatannya. Karena saya orang yang giat. Bukan giat sebenarnya. Cuman daripada saya nganggur di rumah nggak ada apa-apa ya kan. Memang nongkrong nggak ada guna gitu kan. Emang kerja keras sama mas ya. Iya. Jadi menurut saya lebih baik saya kerja daripada nongkrong nggak berguna gitu kan. Jadi yang penting ada kegiatan. Nah, kegiatan kerja chief target itu adalah satu misi di perusahaan saya. Saya dulu kalau punya kebiasaan mas, kalau dikasih tugas sama orang tua itu harus dapat. Harus selesai, harus
harus beres. Nah itu saya bawa ke ruang kerja dan itu hasilnya bagus. Jadi kalau saya jualan targetnya sekian, biasanya saya selesaikan sebelum waktunya. Gitu. Sisanya bonus kalau saya lebih mencapai itu ya bonus-bonus saja. Malah saya sering bagi kok. Pencapaian saya jual 1.000 misalnya. Iya. Saya bagi mau teman saya 200 piece. Iya, saya sering bagi. Yang penting sampean sudah tahu. Ya, benar sudah achieve, nggak ada masalah gitu. Keren. Itu yang dinilai sama atasan, sehingga saya diangkat menjadi supervisor berikutnya. Nggak sampai 1 tahun saya jadi branch manager, nggak sampai berikutnya lagi jadi regional manager, setelah itu manager. Keren banget. Dalam berapa tahun sampai jadi regional manager? Saya kerja umur 19 tahun, 18 tahun. Ya lama 19 tahun ya? Iya. Saya jadi general manager di perusahaan distributor telekomunikasi itu umur 24 tahun. Jadi 5 tahun dari sales canvasser jadi Ya Allah. 5 tahun. Dikebut Mas, Express. Keren banget. 14 tahun ya. Totalnya 14 tahun. Totalnya 14 tahun. Setelah itu Resign. Karena posisi waktu itu pindah kerja dari Jakarta ke sini ke Jawa Timur. Dulu home base saya di Jakarta pas GM, saya balik lagi ke Jawa Timur. Nah, banyak waktu kosong. Akhirnya saya lanjutin studi di S2 di Universitas Sriwijaya. Subhanallah alumni UTM sampai. Iya, alumni UTM. Iya. Keren banget alumni UTM sudah. Ambil S2 manajemen di sana. Saya benar-benar melakukan tesis dan riset sesuai dengan apa yang saya fokus bidangnya. Yang pengalaman sampean itu ya. Setelah saya melakukan tesis, ternyata saya meriset menemukan satu pattern bahwa akan ada revolusi, saya bilang revolusi distribusi atau revolusi di bidang retail tahun 2016 saya melihat seperti itu. Saya bekerja, saya usulkan pada manajemen dan saya sampaikan pada pemodal apa segala macam. Nggak ada yang percaya dengan apa yang saya omongin. 2016 loh sampean sudah 2016, bisa melihat 2017, itu ya. Nggak ada yang percaya. Iya. 2018 saya coba buktiin sendiri. Karena settingnya 2016 masih belum ada platform-platform itu. Iya belum ada memang. Iya, kayaknya Shopee, Tokopedia ngangkatnya 2019-an gitu. Iya, itu mulai dikenal. Iya. Shopee, Tokopedia, Shopee belum. Tokopedia, Gojek itu Bukalapak gitu. Mulai dikenal tapi belum percaya bahwa akan ada perubahan. Iya. Di dalam dunia retail tradisional, retail outlet ya. Kita ngomongnya UMKM warung kan ada perubahan. Dan saya melihat ini kalau nggak dibantu akan terjadi pembantaian. Kok kasar sekali pembantaian. Gimana tuh maksudnya? Iya. Akan terjadi pembantaian kepada warung-warung atau UMKM yang tidak dekat dengan teknologi. Iya. Teknologi itu adalah seperti pisau dua sisi. Dia bisa membantu. Kalau dia digunakan dengan sangat baik akan jadi membantu. Dia bisa juga membunuh. Bagi orang-orang bisnis yang gede, bisnis yang sudah matang, punya teknologi itu udah kayak begini, gampang. Iya. Bagi bisnis kecil, susah setengah mati, resource-nya mahal, bayar gaji aja berapa? Iya. Apalagi kalau warung itu kan identik dengan non-IT itu, non-digital itu Mas. Iya. Rata-rata orangnya nggak melek digital, nggak tahu kadang, atau bahkan orang-orang yang dulu gitu Mas ya, yang apa itu digital, yang penting saya kerja gitu, entah kenapa yang penting bisa hidup kayak gitu ya, akhirnya tetap dibantai tadi itu Mas. Iya, simpel pertanyaan sama Mas Samben. Terbiasa ke toko atau belanja bayar pakai kris gak? Beberapa kali sih. Tapi sedikit sekali ya. Sedikit yang menyediakan. Kalau menyediakan, sampean pakai nggak? Ya pakai dong. Pakai dong. Eman uang cash kan? Eman banget. Iya, eman kan? Itu adalah perilaku yang tidak disadari semua pemilik toko di Indonesia. Kalau sekarang uang cash tuh kayak untuk apa ya? Pegangan gitu ya supaya kalau ada. Sekarang uang cash itu lebih berharga. Jadi kalau punya uang cash 100.000, 200.000 dibiarin aja di dompet. Dia tidak akan dikeluarin selama ada alternatif pembayaran yang non tunai. Seperti itu. Sekarang karena juga lebih mudah dan lain sebagainya. Toko yang tidak memprovide kris akan ditinggalkan sama pelanggannya.
Sadar nggak? Ya, toko yang ada krisnya, maka di benak pelanggan saya mau beli ke sana karena di sana ada krisnya. Belum karuan saya ngeluarin uang, tapi uangnya nggak cukup gitu. Jadi kalau ada krisnya tinggal scan, gitu. Berarti sampean terinspirasi akhirnya untuk membuat MP Store setelah sampean secara real bertahun-tahun melihat itu, pembantaian itu. Pembantaian itu sebenarnya udah terjadi di perkotaan. Saya kunjungan ke Jakarta awal tahun lalu. Nah, itu ada satu toko warung Madura. Kebetulan namanya Warung Madura. Warung Madura. Namanya Warung Madura. Saya samperin. Sekarang viral banget tuh. Ya, saya mau tutup Mas, mau pindah Mas ke Tangerang. Loh kenapa? Gitu kan. Kalah saya Mas sama Indomart sama Alfamart gitu. Loh kenapa Pak? Waktu itu di apartemennya. Putus asa. Indomart dan Alfamart sudah jualan ke pelanggan saya, diantar Pak. Iya. Ke tempatnya, ke apartemennya. Gimana caranya orang-orang apartemen ini belanja ke toko saya? Gitu kan. Saya sudah dari dulu udah diambil pelanggan Aktivitas saya. yang sibuk beliau tuh soal beli itu yang mending langsung produknya gitu. Ya, orang Jakarta kan dia bangun jam 5, udah siap-siap pergi ya kan. Nyampe rumah siang-siang baru keinget kurang minyak lah, kurang gula, beli Indomie misalnya gitu. Ya dia pakai aplikasi nanti diantar. Iya. Gitu. Sehingga orang tuh putus asa di Jakarta. Ketika saya kasih tahu sampean nggak usah pindah Pak. Pakai aplikasi kita nih gini. Bayar Mas? Enggak, gratis. Kok sampean nggak dari dulu? Lu ini gratis semua ini Mas. Gratis, nggak ada berbayar. Saya sediain kasir. Kasirnya gratis, menu kasir buat catat uang, laporan keuangan, utang piutang. Subhanallah. Itu gratis. Jualan ke sekitar gratis, nggak ada biaya. Mau jadi agen PBB nggak perlu daftar jadi aja, jadi mini TM daftar aja. Mau jadi agen logistik ya. Toko tuh bisa jadi agen logistik sekarang. Dia pakai aplikasinya nggak perlu bayar. Sama kalau mau jadi agen JNT gitu kan, daftar ke JNT mesti bayar loh. Iya. Pakai aplikasi kita, tetap sama-sama bisa ngirim barangnya JNT, resinya JNT, barangnya diambil sama kurirnya ke tempat sampean. Nggak perlu bayar. Ya Allah subhanallah, keren banget loh Mas. Gimana? Berarti masyarakat sebenarnya masih banyak yang belum tahu Mas ini ya? Banyak yang belum tahu, banyak juga yang sudah tahu. Iya. Cuman memang mengkomunikasikan ini kepada UMKM itu kan nggak mudah. Karena level of knowledge-nya mereka itu rendah rata-rata, ya kan? Sehingga kita tuh mesti ngomongnya itu pelan-pelan dan satu-satu, nggak boleh keseluruhan. Iya. Ya toko maunya apa? Jualan pulsa, toko. Iya. Ya udah nih pakai jualan pulsa. Tapi lama-lama dia akan, oh Mas saya mau daftar kris. Ini daftar aja gratis, daftar. Kris di tempatnya kita di MP Store itu. Kalau di scan, nggak kena admin. Kalau kris tempat lain, rata-rata tokonya dipotong admin. Setengah 0,7 sampai 2%. Iya. Saya punya teman itu, ini QRIS kayak gitu itu. Dipotong. Ada, ya. Di kita nggak. Ya Allah. Sudah nggak dipotong, uangnya masuk hari itu juga, detik itu juga. Biasanya masuknya besoknya. Duh, sampean kok bisa buat aplikasi seperti itu, Mas? Iya, artinya kan harus ada take and give gitu kan harusnya kan? Kalau kita benar-benar niat bantu, kalau kita benar-benar misinya adalah membantu orang lain, memberikan sistem supaya mereka tuh berkembang, pasti bisa. Kalau tujuan saya utamanya adalah uang, ya mungkin saya akan buat itu berbayar. Karena saya juga dibayar sama bank H+1-nya besoknya. Uang saya itu kalau itu langsung itu. Kris kan provide dari bank ya. Cuman ada di aplikasi kita. Saya dikasih sama bank, itu besoknya uangnya. Saya talangin buat toko. Subhanallah. Berarti gak usah khawatir soal withdrawal yang ini ya. Nggak usah khawatir. Tapi kalau para UMKM nih Mas, nanti kalau nonton nih orang-orang kita nih, orang di kampung yang punya usaha gitu, pengen langsung dapat penjelasan tentang manfaat.
saya kalau pakai MP Store ini apa sebenarnya yang saya dapat itu apa gitu kan orang langsung mikir ke sananya tuh. Gimana dari sampean? Oke, daftar MP Store itu akan ditanya, kamu adalah pembeli atau penjual? Oh, berarti bisa sebagai pembeli. Kalau sebagai pembeli, produknya toko yang akan keluar. Iya. Kalau sebagai penjual, fitur yang saya sebutkan tadi keluar semua. Kalau sebagai pembeli ya barang dagangan air minum, mie instan, beli pulsa ya standar. Kayak e-commerce biasa lah pada umumnya. Tapi itu barangnya toko terdekat. Betul. Kalau sebagai penjual muncul tuh mau daftar, mau minta modal lo bisa di kita. Subhanallah, beneran ini Mas? Beneran. Kita yang untuk penjual ini ya? Iya untuk penjual. Kita itu kita adalah salah satu channelingnya KUR, Kredit Usaha Rakyat Digital. Subhanallah. Pakai aplikasi, daftar, klik, modal cair. Syaratnya bisa dari online semua? Iya, semua online. Nggak perlu datang kalau nggak percayaannya. Ada toko namanya Toko Jaya di Galis, itu cair 100 juta tanpa agunan. Subhanallah. Tanpa agunan, dia cuma mengagunkan bisnisnya, bukan mengagunkan lah. Dia nunjukin bisnisnya itu muter, bagus ya kan. Sehingga bank itu menilai, kan ini tercatat semua. Bank menilai, oh bisnis ini bagus, verifikasinya lancar, kan pakai biometrik KYC ya, namanya biometrik konik dukcapil juga kita. Ini benar orangnya, ya udah dikasih modal 100 juta tanpa taruh sertifikat, tanpa taruh BPKB. Bisa nggak Mas, kita pakai MP Store ini sebagai kayak data ya, kayak cash flow ini misalkan beberapa tahun terus akhirnya bisa diajukan untuk KUR itu? Bisa Mas ya? Bisa. Jadi kan biasanya kalau toko nulis di buku. Bisa. Mungkin laporan keuangan bisa di-download pakai Excel. Subhanallah. Dan itu sudah cukup untuk yang tadi modal itu Mas? Ngajuin. Kalau sampean ngajuin modal dari aplikasi MP Store, nggak perlu repot-repot nyiapin laporan keuangan apa, nggak perlu. Sudah otomatis ke-record? Otomatis cuma daftar tok, mentok-mentok. Kalau sampean nggak punya badan usaha, surat keterangan usaha dari kelurahan. Gitu tok. Allah karim. Cair loh. Iya. Tapi benar-benar bisnis. Ini orang harus bener-bener tahu ini, nanti harus kita share ke. Iya Mas, ini keren banget ini Mas, karena apa ya? Ya sebenarnya ya bener kata si pemilik warung di Jakarta itu, kok gak dari dulu saya tahu ini gitu kan. Ya Allah. Iya. Terus dalam penggunaannya sulit nggak ini MP Store ini kan, karena kita lihat dari track record tadi bahwa biasanya orang tua, orang yang kurang ngerti ini. Iya. Penggunaan itu sebenarnya nggak sulit. Kita sudah sediain tutorial di aplikasi. Tutorial apa, mau apa belajar dari aplikasi itu ada menunya. Terutama untuk penjual tuh ya. Untuk penjual, semuanya ada tutorial apa aja semua ada. Subhanallah. Request training bisa. Customer service kita 24 jam. Di semua Madura ini ada Mas? Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Customer service yang di sebelah itu customer service semua Mas. Itu 24 jam. Subhanallah. Langsung dijawab. Iya. Pakai WA. Kenapa nggak pakai platform sendiri? Karena banyak orang yang familiar dengan belum terbiasa chat di platform gitu Mas ya. Nyari kan kalau sampean pakai aplikasi A, B, C yang lain-lain gitu kan. Ini gimana ya cara komplainnya ya? Iya. Nyari pertanyaan apakah sudah menjawab gitu. Nggak ketemu. Kalau di kita klik customer service sudah langsung ke WA. Dijawab sama CS-nya kita. Subhanallah, alhamdulillah. Ini bener-bener orang harus tahu nih Mas, beneran. Saya serius karena memang kalau menurut saya kan saya juga di rumah itu ada toko kan. Ya mesti keluhannya soal itu, soal keuangan, soal apa namanya itu, transaksi keuangan, pencatatan dan lain-lain. Dan ini sudah membantu banget di sana. Terlebih ketika ada muaranya bisa ke permodalan ya, masalah utama itu. Masalah utama. Menambah bisnis lain, jadi mini ATM, jadi agen logistik. Mas, sampean tahu enggak? Distribusi, saya kasih tahu data ya. Iya. Distribusi ATM di Indonesia itu terkonsentrasi di Jawa. Iya, sekitar 80% ATM itu hanya ada di Jawa. Dan itu pun kayak di Jakarta. Iya, di kota-kota. Sampean bisa keliling kalau di Bangkalan ini, Kecamatan Kamal misalnya. Ada berapa sih ATM? Kecamatan Tanah Merah belum tentu ada ATM. Padahal ada penduduknya di sana. Banyak. Punya rekening. Iya. Mereka kan butuh nabung. Iya.
butuh tarik uang, ya kan? Kalau nggak ada ATM, nggak ada bank perwakilannya, gimana caranya? Akhirnya yang harus bayar ini yang link apa gitu kan, gitu. Maka dari itu, ide dan inisiatif saya ngebuat si toko menjadi mini ATM. Subhan. Di toko bisa pelanggan datang, saya mau nabung ke rekening saya. Datang ke toko yang akan mentransferkan. Uangnya diambil sama toko. Oke, nomor rekening kamu berapa? Sekian. Saya mau transfer ke si A, bisa. Saya mau tarik uang. Iya. Datang ke toko, scan aja krisnya. Ya Allah, Subhan. Ya Allah, bisa kayak gitu Mas ya? Bisa. Berarti itu ini sudah kayak dimanfaatin toko-toko yang sudah paham betul dengan sistemnya kita. Ya Allah, alhamdulillah. Dan biayanya suka-suka toko kan. Paling ongkos parkirnya 2.000. Berarti ada kesaling ini ya. Daripada dia harus pergi ke kota jauh untuk tabung ataupun tarik uang. Ya, subhanallah. Jadi saling membantu di sana Mas ya. Benar. Dan sejauh ini ada nggak cerita-cerita Mas dari masyarakat yang sudah aktif menjadi pengguna MP Store ini? Mungkin yang sampai akhirnya terenyuh gitu terus kalian inget gitu, gimana tuh Mas tanggapan ini? Ya, banyak sebenarnya toko-toko yang sudah pakai aplikasi MP Store dan akhirnya tokonya itu maju. Subhanallah. Saya itu sangat Sampai melihat itu secara langsung. Saya itu seneng ketika orang penggunanya kita itu senyum, bisnisnya maju, bertumbuh. Saya itu seneng banget. Ya, alhamdulillah. Kalau cerita toko sukses maju banyak banget Mas. Saya mau cerita sesuatu yang bukan toko. Siap. Dia adalah ibu rumah tangga. Ya, Mas. Dia sebelumnya bekerja di salah satu bank lah ya. Karena dia nggak punya waktu, akhirnya dia mempelajari aplikasinya kita. Dia menjadi agennya kita. Dia mengenalkan aplikasinya kita ke toko-toko. Ya Allah. Di sana. Ya. Akhirnya dia mendapatkan pendapatan. Yang kayak begini nih banyak Mas di kita. Dia mendapatkan pendapatan bulanan bisa sampai 5 juta, 10 juta setiap bulan. Hanya dengan mengenalkan aplikasinya kita ke sekitar ke toko-toko. Keren. Ibu rumah tangga Mas ya. Tergantikan apa dia keluar gajinya berapa, tergantikan pendapatannya. Subhanallah. Kalau cara jadi agen kayak gitu gimana daftarnya itu? Daftar yang bukan kita, pedagang, bukan pembeli. Ya, daftar freelance di customer service. Daftar aja, saya mau jadi freelance agen. Iya. Bisa. Nanti kita kasih database. Kita punya database toko se-Indonesia. Ada 500.000 toko se-Indonesia. Subhanallah. Pastinya toko itu kalau disentuh gini aja, kamu harus begini, dia pasti ikut. Iya. Karena kan kita nggak bayar, kita bukan sesuatu yang kamu bayar sekian nanti kamu dapat sekian, enggak. Iya. Kita cuma kenalin fitur, pakai. Udah pakai aja. Aktif aja di sana. Aktif aja. Malah kita kasih modal. Karim, bismillah ya Allah. Saya nanti kayaknya mau jadi pembantu itu Mas untuk nyiarkan, karena memang Mas ya, saya ini kan sering podcast beberapa orang sukses. Ketika saya cerita ke orang-orang di kampung keluarga, percuma mereka itu ya punya modal gitu aja. Orang kan sesederhana itu. Seakan-akan buat mereka itu sukses tuh gak mungkin kalau tanpa modal, sehingga harus ada perbantuan modal. Nah, ternyata di sini kan dikasih tahu cara sampai dapetin modal itu Mas. Iya. Subhanallah. Gitu. Kalau orang kan ada dua Mas, yaitu perintis dan pewaris. Perintis dan pewaris. Gimana tuh Mas? Kita pilih aja mau jadi perintis apa mau jadi pewaris. Kalau jelas warisan yang akan kita terima nggak banyak, yang memungkinkan malah warisan utang gitu. Berarti kita harus merintis. Ya, harus jadi perintis. Saya di keluarga saya termasuk perintis. Subhanallah. Jadi kalau dibilang keluarga saya mampu, enggak. Dengan kantor sudah semewah ini ternyata Mbak merintis sendiri. Saya merintis sendiri. Subhanallah ya Allah. Insya Allah tidak ada 1 rupiah pun uang ayah saya atau orang tua saya, enggak ada. Iya. Namun saya ingat banget waktu saya kerja jadi sales canvasser. Sepeda motor yang saya kerja jadi sales canvasser adalah hasil uang warisan ibu saya jual rumah. Sepeda motor itu. Sepeda motor Grand itu
Saya ijab. Sepeda motor Grand. Sepeda motor Grand. Ibu saya dapat warisan. Saya harus kerja punya sepeda motor, nggak punya sepeda motor waktu itu. Ya. Saya pinjam senilai 3 juta kalau nggak salah. Dibelikan sepeda motor saya ganti. Ya Allah. Modal saya itu. Sampai sekarang punya pengalaman apa segala macam. Ya, sisanya ngikut. Ya lo berarti sampean contoh nyata Mas ya. Dari sana ya Allah. Artinya bukan keluarga pengusaha. Enggak, bukan. Ah ya Allah, keren. Oke, Mas Aat. Ini what is your vision dengan investor nih sebenarnya? Yang pandangan sampean ke depan itu akan seperti apa? Oke, visi kita itu adalah ngebantu UMKM di seluruh Indonesia dengan memprovide teknologi dan membangun ekonomi kerakyatan di sekitar UMKM. Iya. Simple. Subhanallah. Kita provide teknologi, kita bantu ekonominya tumbuh di sekitar UMKM. Itu aja. Sehingga kalau orang sudah UMKM tuh sadar teknologi menjadi pengguna daripada teknologi, sampean optimis banget bisa maju ya UMKM ini Mas ya. Bisa, optimis. Kalau nggak ada yang fokus benar-benar ngebantu UMKM, ya pasti apa ya? Siapa lagi sih yang mau bantu? Terus catatan, saya bukan anggota parpol, saya bukan sedang naikin parpol, elektabilitas. Bukan naikin elektabilitas. Dan alhamdulillah banyak yang meminang saya masuk parpol. Di posisi tertentu memang saya tidak ada minat masuk parpol. Dan saya selalu bilang, tadi pagi saya juga bilang sama teman, kenapa sampai enggak masuk jadi membantu dari dalam? Saya bilang, saya ini masih kategorinya, menurut saya masih kurang uangnya gitu kan. Menurut saya kurang kaya gitu. Menurut saya kurang kaya gitu. Kalau saya kurang kaya, saya masuk parpol, saya cari kekayaan. Di jabatan betul, di politik, di apapun bukan posisi. Malah kontribusi, bukan malah kita berkontribusi, cari kekayaan. Ya kan? Jadi saya harus kaya dulu. Setelah saya lelah cari uang, setelah saya udah cukup uang saya, baru saya kontribusi ke dalam. Seperti yang setelah dilakukan, mungkin contohnya udah banyak, Pak Sandi, udah banyak duitnya. Sudah kayak udah gak ngerti soal uang ini gimana. Erick Thohir, udah banyak duitnya. Subhanallah. Ya, kontribusi aja buat rakyat. Alhamdulillah. Saya simple. Itu konsepnya sampean ya, harus kaya dulu, prosperity. Saya harus punya duit supaya saya tidak tergiur. Nggak ngambil uangnya masyarakat lagi, nggak tertarik wis sudah. Kalau saya masuk politik, saya masuk punya jabatan, ya jelas saya harus ngebantu tulus. Kalau perlu nggak usah gajian, buat apa? Mas, lebih dasar lagi saya pengen tanya. Sampean kan sampai menggratiskan kayak aplikasi, terus benar-benar bantu. Sebenarnya apa sih Mas dulu? Bener-bener yang memicu sampean saya mutusin deh untuk intinya membantu gitu. Apa sebenarnya? Apa mungkin ada kisah dulu, kejadian apa? Nggak ada kisah khusus, cuman memang saya itu dari kecil memang seneng kalau ngebantu orang, ngelihat orang itu orang jadi gitu. Jadi mungkin ya, karena nama adalah doa ya. Nama saya Abdul Muiz, artinya apa tuh? Yang menolong. Subhanallah. Yang nama adalah doa. Nama saya Abdul Muiz, saya tanya orang tua saya, ya itu kamu penolong. Pasti bangga banget orang tua. Jadi entah kenapa saya selalu begitu. Jadi dulu waktu di pekerjaan juga begitu. Anak buah saya nggak bisa apa-apa, saya tolong, saya kasih edukasi, saya kasih ini. Ya dia udah jadi. Sekarang ada salah satu bos di Grab, ada yang ada di Shopee, ada yang ada di mana. Itu bahagia, bangga aja. Bangga aku ada di sana. Saya nggak pernah minta apa-apa, tanya aja, nggak pernah minta apa-apa. Ya Allah, saya sangat bersyukur, saya personal nih sangat bersyukur bisa ketemu, ngobrol dengan saya biasanya cuma lihat sampean di banner-banner di kota-kota. Alhamdulillah ini sekarang sudah saya ketemu orangnya.